Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Novia Nilestari dengan NIM 2024010149 dari Universitas Hasaunggul jurusan Manajemen Bisnis. Pada video ujian tengah semester kali ini, saya akan membahas kesimpulan materi pertemuan 1-7 mengenai perekonomian Indonesia. Materi yang akan saya bahas meliputi sejarah perekonomian Indonesia, sistem perekonomian Indonesia, pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, kemiskinan dan kesenjangan, konsep ketahanan pangan, analisis industri, serta kebijakan moneter. Menurut saya, pembelajaran mengenai perekonomian Indonesia sangat penting untuk dipahami, terutama bagi mahasiswa manajemen bisnis, karena kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, kesejahteraan masyarakat, investasi, perkembangan industri, hingga pengambilan keputusan bisnis di masa depan. Selain itu, dengan memahami kondisi ekonomi Indonesia, kita dapat mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bagaimana tentang ekonomi dapat diatasi melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pada sesi pertama, saya mempelajari mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Menurut saya, sejarah perekonomian Indonesia merupakan materi yang sangat penting karena melalui sejarah kita dapat memahami bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia dari masa ke masa dan bagaimana berbagai peristiwa mempengaruhi kondisi ekonomi saat ini. Pada masa penjajahan, kondisi ekonomi Indonesia lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan negara penjajah. Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah dijadikan tempat eksploitasi hasil bumi seperti rempah-rempah, kopi, gula, dan hasil tambang. Pada masa tersebut, masyarakat Indonesia belum mendapatkan kesejahteraan yang layak karena hasil kekayaan alam lebih banyak dinikmati oleh pihak penjajah. Selain itu, sistem tanam paksa yang diterapkan pada masa kolonial juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena harus menyerahkan hasil pertanian mereka kepada pemerintah kolonial. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai berusaha membangun perekonomian nasional. Namun, pada masa awal kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil karena adanya konflik politik, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya inflasi. Menurut saya, tantangan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat berat karena pemerintah harus membangun negara dari kondisi yang masih belum stabil baik secara politik maupun ekonomi. Pada masa Orde Lama, kondisi ekonomi Indonesia juga mengalami berbagai masalah seperti inflasi yang sangat tinggi dan lemahnya nilai mata uang. Hal ini menyebabkan harga barang meningkat dan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian pada masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus pada pembangunan ekonomi nasional. Infrastruktur mulai berkembang, investasi asing mulai masuk ke Indonesia, dan sektor industri mulai tumbuh. Menurut saya, pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena banyak pembangunan dilakukan untuk meningkatkan produksi dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup berat. Nilai tukar rupiah melemah, banyak perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan kondisi sosial masyarakat menjadi tidak stabil. Menurut saya, krisis ekonomi tahun 1998 memberikan pelajaran penting bahwa stabilitas ekonomi sangat penting dijaga. Pemerintah harus memiliki kebijakan ekonomi yang kuat agar kondisi ekonomi tetap stabil meskipun menghadapi tantangan global. Saat ini, perekonomian Indonesia terus berkembang meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti inflasi,
pengangguran, dan persaingan global. Pada sesi kedua, saya akan mempelajari mengenai sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi merupakan cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya, sistem ekonomi Pancasila memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam sistem ekonomi Indonesia, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, masyarakat juga diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan usaha, namun tetap harus memperhatikan kepentingan bersama dan aturan yang berlaku. Menurut saya, sistem ekonomi Indonesia cukup baik karena tidak sepenuhnya menyerahkan ekonomi kepada pasar bebas dan tidak sepenuhnya dikendalikan pemerintah. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat melalui berbagai kebijakan ekonomi seperti subsidi, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Selain itu, koperasi juga menjadi salah satu bentuk usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi Indonesia karena mengutamakan kerjasama dan kesejahteraan bersama. Menurut saya, koperasi memiliki peran penting dalam membantu perekonomian masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah. Pada sesi ketiga, saya mempelajari mengenai pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB. Menurut saya, pertumbuhan ekonomi sangat penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kegiatan produksi juga meningkat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik. Namun, pertumbuhan ekonomi juga harus diikuti dengan pemerataan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain pertumbuhan ekonomi, saya juga mempelajari mengenai perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi terjadi ketika kegiatan ekonomi mulai bergeser dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa. Indonesia yang sebelumnya banyak bergantung pada sektor pertanian, kini mulai berkembang pada sektor industri dan jasa. Menurut saya, perubahan struktur ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia mengalami perkembangan ekonomi dan modernisasi. Perkembangan sektor industri memberikan dampak positif karena dapat meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun menurut saya sektor pertanian tetap harus diperhatikan karena sektor tersebut sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan serta perkembangan industri dan sektor pertanian agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan. Pada sesi keempat, saya mempelajari mengenai kemiskinan dan kesenjangan. Menurut saya, kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam perekonomian Indonesia. Kemiskinan merupakan kondisi ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Sedangkan kesenjangan merupakan perbedaan tingkat kesejahteraan antara kelompok masyarakat tertentu. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan, masih terdapat masyarakat yang belum merasakan hasil pembangunan secara merata. Menurut saya, penyebab kemiskinan cukup beragam, seperti rendahnya pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya keterampilan,
dan terbatasnya akses terhadap modal usaha. Selain itu, pembangunan yang belum merata juga menyebabkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat di kota biasanya memiliki akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan masyarakat di daerah terpencil. Menurut saya, pemerintah perlu meningkatkan kemerataan pembangunan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi. Program bantuan sosial, pendidikan gratis, pelatihan kerja, dan dukungan terhadap UMKM dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, pembangunan infrastruktur di daerah juga sangat penting agar kegiatan ekonomi dapat berkembang lebih merata. Pada sesi kelima, saya mempelajari mengenai konsep ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup aman, bergizi, dan terjangkau. Menurut saya, ketahanan pangan sangat penting karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Jika ketahanan pangan terganggu, maka kesejahteraan masyarakat juga akan terganggu. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar harus mampu menjaga stabilitas pangan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah perlu meningkatkan produksi pertanian, mendukung petani lokal, dan menjaga distribusi pangan agar harga tetap stabil. Menurut saya, petani memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sehingga kesejahteraan petani juga perlu diperhatikan. Selain itu, perubahan iklim, bencana alam, dan gangguan distribusi dapat mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, petani, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Pada sesi ke-6, saya mempelajari mengenai analisis industri. Analisis industri merupakan kegiatan untuk mempelajari kondisi dan perkembangan suatu industri dalam perekonomian. Menurut saya, analisis industri sangat penting bagi dunia bisnis karena membantu perusahaan persaingan, peluang usaha, dan tantangan yang dihadapi. Dalam analisis industri terdapat faktor penting seperti perkembangan teknologi, kebutuhan konsumen, tingkat persaingan, dan kondisi ekonomi. Perkembangan industri di Indonesia memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan produksi dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, perkembangan industri juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut saya, perusahaan perlu terus melakukan inovasi agar mampu bersaing di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan kualitas produk dan kebutuhan konsumen agar dapat bertahan dalam persaingan pasar. Pada sesi ke-7, saya mempelajari mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga kestabilan ekonomi. Tujuan kebijakan moneter antara lain menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Instrumen kebijakan moneter meliputi operasi pasar terbuka, kebijakan suku bunga, dan cadangan wajib minimum bank. Menurut saya, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga agar jumlah uang beredar berkurang dan inflasi dapat dikendalikan. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi melambat, suku bunga dapat diturunkan agar masyarakat dan perusahaan lebih terdorong untuk melakukan pinjaman dan investasi. Dan menurut saya,
Kebijakan moneter yang tepat dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Indonesia. Dari seluruh materi pertemuan 1-7, saya menyimpulkan bahwa perekonomian Indonesia merupakan sistem yang paling berkaitan antara sejarah ekonomi, sistem ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketahanan pangan, perkembangan industri, dan kebijakan moneter. Menurut saya, seluruh materi tersebut sangat penting dipahami karena memberikan wawasan mengenai bagaimana kondisi ekonomi Indonesia berkembang dan bagaimana tantangan ekonomi dapat diatasi. Sebagai mahasiswa jurusan manajemen bisnis, saya merasa pembelajaran mengenai perekonomian Indonesia sangat bermanfaat untuk memahami dunia usaha, investasi, pengambilan keputusan bisnis, dan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan memahami kondisi ekonomi Indonesia, kita juga dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi dan lebih memahami pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sekian pembahasan ujian tengah semester dari saya mengenai materi pertemuan 1-7 tentang perekonomian Indonesia. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.